Baik, Bu Eva. Bu Eva, ini masih di kelompok A ya? Iya, Pak. Oke. Pak, asli mana Bu Eva? Gimana, Pak? Dekan. Aslinya mana? Aslinya Ya, Lampung. Lampung. Wih, Iya, dari Lampung, Pak. ini dari Lampung posisinya. Iya, Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. amin. Baik, sebelumnya kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, sebagaimana yang kita sepakati, jadi setelah kita buka, lalu waktu Bapak berikan kepada Bu Eva untuk mempresentasikan ya aktivitas kegiatan pembelajaran yang Bu Eva kerjakan atau langsung seperti apa begitu ya. Sinyalnya bagus nggak Bu Eva di sana? Tadi bagus, Pak. Ini tapi suara Bapak kok putus-putus ya? Oh iya toh. Oh, suaranya putus-putus. Iya, tapi sekarang udah Masih enggak. putus, masih putus-putus. Udah nggak? Udah enggak. Ya, oke. Mm-mm. Silakan. Bisa di ini mungkin share screen, Oh iya, Pak. screenshot. Terlihat, Bapak? Berapa Bu? Terlihat, pun. Belum ya. Belum. Sudah, Bapak ya? Ya, sudah. Pulang aja, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana ketika mengajar di dalam kelas. Dan mereka yang pertama, ketika kita mengajar di dalam kelas itu, kita yang pertama itu harus memiliki yang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika kita akan mengajar di dalam kelas, kita harus memiliki yang namanya RPP. Nah, pada kali ini atau pada kesempatan ini, RPP yang ada di dalamnya ini mata pelajarannya mengenai Al-Quran Hadis, kemudian kelas 5 semester 1 yang dimana materinya ini mengenai hukum bacaan mim sukun. Kemudian di dalam RPP ini sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama mengenai kompetensi inti atau biasa yang kita kenal dengan KI. Nah, di dalam KI-nya ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada KI 1, kemudian ada KI 2, KI 3, dan ada KI 4. Kemudian setelah kompetensi inti, itu ada yang namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kompetensi dasar ini
adanya ini untuk di mana kemampuan peserta didik untuk mencapai kompetensi inti tersebut. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada di RPP ini, adanya tujuan pembelajaran itu untuk mengarahkan atau ada arah tujuannya sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik mencapai standar yang dicantumkan. Kemudian adanya materi pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya materi pembelajaran dalam RPP ini mengenai hukum bacaan mim sukun. Nah, hukum bacaan mim sukun ini dalam RPP 1 ini akan membahas mengenai mengenal hukum bacaan mim sukun, kemudian ada macam-macam hukum mim sukun. Kemudian di dalam RPP yang pertama ini membahas macam-macam hukum mim sukun ini mengenai hukum ikhfa syafawi. Nah, setelah itu di dalam macam-macam hukum mim sukun ini kan terbagi menjadi 3, ada ikhfa syafawi, kemudian ada idgham mimi, kemudian ada idhar syafawi. Nah, di dalam RPP yang pertama ini yang menjelaskan hukum mim sukun ini adalah ikhfa syafawi. Kemudian untuk pembahasan yang idgham mimi itu ada di RPP kedua atau pertemuan yang berikutnya. Kemudian di RPP ketiga membahas mengenai idhar syafawi. Jadi untuk yang RPP pertemuannya ada 3. Di RPP pertama itu di dalamnya ada ikhfa syafawi, kemudian RPP yang kedua mengenai idgham mimi, dan RPP yang ketiga itu menjelaskan idhar syafawi. Nah, kemudian setelah materi pembelajaran ada juga yang di dalam RPP ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan ketika di dalam kelas atau ketika pembelajaran itu ada beberapa metode yang diterapkan. Yang pertama ada metode tanya jawab, kemudian ada metode diskusi, ada metode ceramah, kemudian ada juga penugasan. Kemudian setelah metode pembelajaran ada medianya, ada media atau alat bahan dalam pembelajaran. Di sini menggunakan ada video, kemudian ada laptop dan ada alat peraganya. Kemudian alat atau bahannya ada alat tulis, ada alat tulis itu seperti ada pulpen, kemudian ada kertas, kemudian ada papan tulis serta laptop. Kemudian setelah metode pembelajaran, kemudian adanya media serta bahan pembelajaran, ada juga sumber pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di sini sumber pembelajarannya ada dari buku siswa Al-Quran Hadis kelas 5 tahun 2020. Kemudian ada buku siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 kurikulum 2013. Nah, setelah itu ada juga di dalam RPP ini langkah-langkah pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini kegiatannya di dalam kelas itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini seperti ketika kita sebagai pendidik atau sebagai guru, pembukaan itu seperti salam, kemudian
menanyakan kabar siswa, kemudian setelah itu melakukan berdoa ketika mau belajar, berdoa bersama-sama. Setelah anak-anak atau peserta didik selesai berdoa, maka guru atau pendidik mengecek kehadiran siswa. Adakah atau tidak siswa yang pada hari itu ada yang tidak hadir, seperti itu. Kemudian setelah mengecek kehadiran siswa, maka seorang guru ataupun pendidik itu melihat kedisiplinan bagaimana siswa berangkat, kemudian masuk ke kelas, menanamkan sikap disiplin dulu terhadap siswa. Kemudian setelah itu memberikan semangat. Guru memberikan semangat sebelum pembelajaran dimulai, seperti memberikan motivasi atau menyanyikan lagu-lagu wajib nasional supaya anak-anak semangat. Memberikan motivasi sebelum inti pembelajaran, maka sehingga peserta didik atau anak-anak itu sebelum belajar sudah semangat. Setelah itu pendahuluan sudah dilaksanakan atau dilakukan, maka kemudian kegiatan inti yang selanjutnya itu adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini mulailah proses pembelajaran mengenai guru menyampaikan materi pertemuan hari itu mengenai hukum mim sukun, kemudian macam-macam hukum mim sukun, diantaranya salah satunya adalah ifa syafawi. Setelah guru atau pendidik menerangkan materi hari itu, proses kegiatan pembelajaran itu menggunakan kegiatan literasi, di mana membaca terlebih dahulu mengenai hukum bacaan mim sukun. Setelah itu menjelaskan kepada siswa, kemudian menanyakan kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan, jelas atau tidaknya siswa. Kemudian setelah memberikan materi kepada siswa, maka diberikan evaluasi atau penugasan kepada siswa, bisa menggunakan metode berdiskusi ataupun memberikan tugas kepada siswa. Setelah proses pembelajarannya itu sudah berlangsung, kemudian melakukan evaluasi, maka yang terakhir itu mengenai penutupan di sini, seorang guru menanyakan kepada siswa bahwasanya proses pembelajaran hari ini mengenai hukum bacaan mim sukun atau mengenai materi yang telah disampaikan, kemudian menanyakan kepada siswa sudah pahamkah atau belum. Setelah itu guru memberikan penjelasan atau menerangkan untuk materi pada pertemuan berikutnya. Menjelaskan untuk pertemuan berikutnya itu mengenai masih hukum mim sukun atau mim mati, tetapi pembahasannya akan dibahas mengenai idgham mim. Kemudian setelah penutup, maka seorang guru mengajak siswa untuk berdoa setelah belajar, kemudian mengucapkan salam penutup. Nah, di dalam RPP ini juga selain kegiatan proses pembelajaran, ada penilaian hasil pembelajaran yang dimana diantaranya yang pertama penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, serta
ada penilaian keterampilan. Kemudian di dalam RPP-nya juga ada remedial, di mana ketika siswa tidak mencapai standar KKM atau ketutasan minimal, maka adanya remedial untuk siswa-siswa yang mengulang. Kemudian ada pengayaan. Ada pengayaan di mana pengayaan ini adalah salah satu program belajar bagi peserta didik untuk mencapai tingkatan penguasaan. Jadi pengayaan ini siswa bersama-sama membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum bacaan Iqra Syafawi. Begitupun di perangkat atau RPP yang selanjutnya, RPP kedua dan ketiga, yang membahas ekonomi serta Iqra Syafawi. Seperti itu penjelasannya, Pak. Oke, baik. Jadi gambaran yang Ibu utarakan itu adalah gambaran terkait dengan bagaimana ketika Bu Eva ya tampil dan menyampaikan materi terhadap siswa, gitu ya. Ini tadi siswanya kelas 5 ya? Iya, Pak. Betul? Betul. Kelas 5. Iya. Kelas 5 itu berarti udah ini ya, anak besar ya. Sudah anak Iya, besar. Pak, di kelas atas. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak ini cross check ya kepada Bu Eva. RPP memang itu adalah merupakan komponen penting ya di dalam pembelajaran. Sehingga penguasaan terhadap RPP, pemahaman guru dan penguasaan guru terhadap RPP ini akan menjadi sangat bermakna, berharga pada saat guru mengajar ya. Nah, ingin Bapak tanyakan secara umum, secara garis besar, ada berapa komponen yang harus ada dalam RPP? Ada KI, KD, kemudian indikator, media pembelajaran, materi ajar. Ada 10, Pak. 10? Iya. Ada 10? 10 itu bisa disebutkan coba dari mulai yang pertama? Langsung saja ya. Kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, kemudian ada media pembelajaran, kemudian ada sumber belajar, kemudian ada alat atau bahan ajar, kemudian remedial, pengayaan, kemudian ada metode pembelajaran, Nggak hafal ya? sumber belajar, udah belum tadi? Apa? Sumber belajar. Sumber Pembelajaran, ya. Berbelajar. Kalau instrumen evaluasi ada nggak? Instrumen penilaian ya, Pak ya. Ada. Nah, ya. Nah, tadi Ibu nggak menyebutkan ini. Kalau identitas gimana? Identitas nama, Pak. Identitas nggak masuk? Identitas belum masuk kayaknya, Pak. Nah, identitas itu menjelaskan tentang apa aja kira-kira identitas. Paham nggak identitas? Apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas pokok-pokok.
nya ya Pak. Hmm? Identitas nama. Kalau identitas nama ya biodata. Iya, paham nggak apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas RPP Oh, identitas RPP. apa itu? Identitas RPP. Isi yang ada di dalam RPP. Iya, jadi misalnya menjelaskan tentang kelas apa, semester berapa, gitu. Itu masuk nggak itu? Ada Pak. Ada penyebutan sekolah, Kemudian kemudian mata pelajaran, kelas, semester, pokok bahasan. pokok bahasan, pembelajaran, alokasi waktu. Yang di atasnya ya Pak ya. Betul. Iya, itu di RPP-nya ada nggak? Ada, Ada, betul. iya. Ya, nah itu kan yang pertama justru kan istilahnya itu kita mengenal ini RPP-nya itu untuk siapa, gitu kan? Lalu pokok bahasannya apa? Itu kalau kalau nggak ada identitas nanti gimana apa yang ada di dalamnya kan gitu ya. Iya. Jadi yang pertama dilihat itu kan identitasnya, ya. Ini RPP-nya itu untuk kelas berapa, semester berapa, nah, itu apa fungsi dan manfaat identitas? Fungsinya untuk mengetahui RPP-nya untuk tertuju kepada siapa, kepada kelas berapa, tahun berapa, gitu. Nah, ya, jadi menurut Bu Eva penting nggak itu identitas? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Iya, Ya, sangat penting ya. iya. Iya, ya. Makanya kan poinnya juga poin diletakkan di awal ya. Nah, ini seorang guru kan harus menentukan dulu ya di kelasnya untuk kelas berapa, kemudian semester berapa. Nah, itu menjadi ini ya penciri kan identitas. Ya. Nah, apa yang semestinya dilakukan oleh guru kaitannya dengan eh, eh, hubungan antara KI, KD sama tujuan belajar? Yang dilakukan seorang guru mengenai tiga itu ya, Pak. KI, KD, kemudian tujuan pembelajaran. Gimana? Eh, yang dilakukan harus ketiga itu harus berkaitan di mana keadanya kompetensi inti itu untuk menjabarkan muatan pembelajaran, kemudian mata pembelajaran, dan program studi sebagaimana upaya untuk mencapai standar kelulusan atau yang kita sering dengan SKL. Nah, kemudian adanya kompetensi dasar itu eh, adanya yang tujuannya untuk mencapai kompetensi inti itu. Nah, tujuan pembelajarannya adanya Apa yang tujuan. dimaksud dengan kompetensi dasar? Gimana, Pak? Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan peserta didik untuk mencapai kompetensi inti. Kenapa kok ada istilah dasar? Dasar Kompetensi dasar. Apa maksudnya? kalau dasar itu biasanya itu yang bawah ya Pak ya. Sebelum mencapai yang apa ya? Sebelum mencapai yang lebih tinggi kita harus yang mencari yang mencapai yang bawah dulu. Jadi kompetensi minimal yang harus dicapai oleh Peserta siapa? didik. Peserta didik. Peserta didik. Ya, jadi kompetensi dasar. Jadi istilahnya itu kemampuan minimal ya. Iya. Kalau apa minimalnya itu kan paling minimal, paling dasar, paling itu sudah bisa mencapai apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian antara indikator dan tujuan belajar gimana? Indikator dengan tujuan pembelajaran. Indikatornya indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran.
adanya tujuan pembelajaran kan supaya ada arahan tujuan untuk mencapai indikator atau kompetensi, pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi. Bisa contohnya dirumuskan seperti apa? Misalnya contohnya tujuan Nah, contohnya pembelajaran. indikatornya apa, lalu tujuan pembelajarannya seperti apa? Misalnya peserta didik setelah dijelaskan dari seorang guru atau pendidik, kemudian peserta didik Indikator dapat dulu, indikatornya apa indikatornya? indikatornya mendeskripsikan hukum bacaan IPA Safawi, contohnya gitu, Pak. Contohnya mendeskripsikan, ya, terus tujuan pembelajarannya seperti tujuan pembelajarannya si peserta didik dapat mendeskripsikan mengenai hukum bacaan IPA Safawi. Iya. Apa yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran? Yang ada di dalam tujuan pembelajaran melalui Harus tujuan meliputi apa, mencakup apa gitu? mencakup dapat menelaah, kemudian mendeskripsi, menjelaskan, mengidentifikasi, ya Pak. Apa yang dimaksud dengan berasaskan ABCD? ABCD kan A itu siswa atau audiens, iya Pak. Kemudian kalau B-nya itu behavioristik atau tingkah laku tujuannya, tingkah laku, materi. Ya. B, C. Perilakunya, terus apa Ya. biasanya? Kemudian yang A, B, C. Biasanya bahasanya? C-nya apa ya? Kok lupa? C-nya itu materinya bukan apa, tapi sebutannya ya Pak. Baca. C-nya apa C-nya? C-nya Kan ABCD gitu, ABCD ya, ABCD. C apa? yang C sama Condition ya Pak, condition. Kondisi. Terus D-nya? Yang C sama D kok lupa. Ya? harus ini tujuan pembelajaran itu kan minimal yaitu ya mencakup ABC, audiennya siapa. Nah, contohnya misalnya di dalam rumusannya seperti apa? Rumusannya? Rumusan dalam ABCD ini Pak. Rumusannya siswa dapat mempelajari hukum bacaan Bisa nggak? Siswa dapat. Oke, baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, satu lagi aja, satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara dan strategi Ibu ya untuk memfokuskan perhatian siswa sebelum materi disampaikan?
materi disampaikan supaya siswa fokus untuk belajar, yang pertama kita sebagai pendidik atau seorang guru harus memberikan semangat. Ketika anak-anak belum semangat, masih belum siap untuk pembelajaran, maka saya sebagai pendidik atau guru itu memberikan tepuk semangat kepada anak-anak, sehingga ketika anak-anak sudah memberi tepuk semangat, kemudian duduk kembali ke tempatnya, anak-anak akan fokus terhadap pembelajaran yang akan dimulai. Kalau keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru agar supaya siswa tertarik dengan materi? Memberikan video pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, seperti apa kira-kira? Seperti kalau media pembelajarannya seperti PowerPoint, Pak, dikasih gambar mengenai contoh-contoh hukum bacaan mim sukun atau materi yang berkaitan. Nah, itu ya. Jadi misalnya ya, bagaimana cara agar supaya siswa tertarik dengan mempelajari ilmu tajwid? Kira-kira apa yang cocok? Membaca menggunakan metode bersama dengan yang menarik. Contohnya apa? Contohnya seperti metode kita memberikan video, kemudian yang ada suaranya itu Pak, tentang bacaan surat-surat pendek, kemudian murojaah mengenai metode yang menarik sehingga anak-anak dapat mengikuti pelajarannya. Ya, ya. Jadi bagaimana upaya guru begitu ya untuk membuat anak tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Banyak caranya ya. Oke, baik. Bu Eva, di samping Bu Eva ada Quran? Ada, Pak. Ya, baik. Coba sekarang Qurannya dibuka, ya. Buka surat Hud ayat surat ke-11. Surat Hud surat ke-11. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Coba dibaca ayat 72, 73 dan 74. Ayat 72 sampai 74 ya, Pak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya wailata itu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullah. Baca ulang apa? Ulangin ya, Pak ya. Ya. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul bushra. Coba diulang.
Falamma falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul busyra wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumil. Iya, baik. Oke, coba perhatikan ayat ke-74. Ya, Pak. Di sana Ibu menemukan tajwid apa aja? Falamma mim bertasydid itu gunnah. Dahabaan ibro nun mati bertemu a ini idhar. Ibro kolkolah sugro. Hima hima matobi'i arrau'u alif lam samsiah. Wajah mat wajib hul busyra alif lam komariah huja matobi'i diluna matobi'i fi matobi'i kaumi lut kolkolah kubro. Kaum apa kaum? Kaum ini matobi'i. Kaum apa? Matobi'i. Kaum apa? Tapi Mad matobi'i. madlayin. Oh, mat lain. Ya, kalau matobi'i wow mati sama domah ya. Ya, sekarang ada kertas di sana? Buku. Coba sekarang Ibu tulis ya. Tulis, sudah siap? Iya, Pak. Baik ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau sudah ditampilkan. Ditunjukin gini aja, Pak? Ya, ditunjukkan tulisannya. Coba lihat. Agak dekat. Khatamallahu ala qulubihim. Oke, baik. Ya. Cukup ya? Iya, Bapak. Baik. Bapak. Untuk Bapak cukup ya? Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke, selamat ya. Baik. Ya, pokoknya ditingkatkan lagi ya. Iya, Pak. Ya, siap. Baik, mungkin Bu Eva bisa keluar dari Zoom. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak ya. Bimbingannya. Sukses ya. Ya, makasih, Pak. Doain semoga lulus sampai akhir. Amin, amin, amin. Ya. Izin live ya, Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.